Halo semuanya, selamat datang di video MOC Prototyping with Figma. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Tab and Accordion Control in Figma. Tab Control adalah sebuah fitur atau interaksi yang dapat membagi beberapa halaman menjadi bentuk tab, di mana masing-masing tab tersebut akan memiliki tindakan dalam membentuk bagian tab yang dimilikinya. Berikut adalah contoh dari tab control. Terlihat pada tab history akan menampilkan mengenai isi dari history tersebut, dan pada tab app info akan menampilkan informasi dari aplikasi. Selanjutnya, saya akan membuat tutorial untuk menerapkan tab control pada Figma. Pertama, saya akan membuat tab about. Di sini saya membutuhkan objek rectangle, lalu berikan keterangan pada objek rectangle-nya, yaitu about menggunakan objek text. Kemudian, berikan stroke pada rectangle supaya terlihat bahwa ini adalah sebuah tab. Kita atur posisinya supaya pas. Lalu, kita gabungkan text about dengan rectangle menjadi sebuah grup. Kemudian, duplikasi tab yang kedua dari tab about ini dengan menekan tombol Ctrl D. Lalu kita ubah namanya menjadi contact, karena ini untuk tab contact. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki dua buah tab. Yang pertama tab about dan yang kedua tab contact. Nantinya, setiap tab akan menampilkan isi kontennya masing-masing. Yang pertama, kita harus membuat isi konten untuk tab about terlebih dahulu. Jadi untuk kontennya saya akan menggunakan plugins, di mana plugins yang akan saya gunakan yaitu plugins Lorem Ipsum untuk mengenerate sebuah teks. Di sini kita siapkan objek teksnya terlebih dahulu. Lalu kita klik kanan, pilih plugins Lorem Ipsum. Nah, akan terdapat pilihan berapa kata yang akan dibuat, kalimat atau paragraf. Di sini saya hanya akan membuat 2 kalimat. Lalu, klik tombol Generate. Secara otomatis, plugin Lorem Ipsum akan mengenerate sebuah teks. Seperti berikut. Lalu, untuk isi konten tab contact, akan kita berikan di dalam frame yang berbeda. Sebelum membuat halaman untuk contact, kita akan memberikan warna pada tab about. Di sini saya akan berikan warna biru. Warna ini berfungsi untuk tab ini akan terlihat berbeda ketika salah satu tab dipilih. Jadi akan membedakan. Kurang lebih seperti ini. Jadi ketika saya memilih tab about, maka akan berwarna biru. Dan sebaliknya, jika saya nantinya akan memilih tab contact, maka tab contact akan yang berwarna biru dan tab about akan berwarna abu-abu. Lalu selanjutnya, kita akan duplikasi untuk halaman contact dari halaman about. Jadi frame ini kita akan duplikasi. Lalu kita akan ubah konten sesuai dengan informasi yang akan ditampilkan pada halaman contact. Kurang lebih seperti inilah konten yang akan ada di halaman contact. Selanjutnya, saya akan membuat interaksi untuk mengubah tab dari about ke tab contact maupun sebaliknya. Dan sekarang kita sudah berada di halaman tab about, berarti halaman yang aktif adalah halaman about. Oleh karena itu, saya dapat memberikan interaksi pada tab contact, di mana ketika pengguna menekan tab contact nantinya akan menampilkan objek yang berhubungan dengan contact. Di sini kita pilih objek contact. Lalu untuk membuat interaksi, kita dapat ke bagian inspector, lalu pilih prototype, pilih interaksinya, yaitu on tab, lalu kita navigasikan halamannya dengan memilih navigate to kepada frame yang dituju.
Di sini kita akan menuju frame contact, jadi halaman yang dipilih adalah frame contact. Lalu pilih animasinya. Di sini saya akan menggunakan Smart Animate dan untuk waktunya saya akan ubah menjadi 1000 milisecond. Kemudian, selanjutnya kita dapat memberikan interaksi pada halaman contact, di mana interaksinya akan kita berikan pada tab About. Jadi ketika kita mengklik tab About akan menampilkan halaman About. Di sini sama, kita berikan interaksinya on tab, lalu navigate to-nya ke halaman About, dan pilih Smart Animate, waktunya diubah menjadi 1000 milisecond. Jika sudah, kita akan melakukan preview dari pembuatan tab control yang telah dilakukan dengan mengklik tombol berikut. Ketika kita mengklik tab contact, maka halaman akan menampilkan konten yang ada pada tab contact. Jika kita mengklik tab about, maka halaman akan kembali menampilkan konten yang ada pada halaman about. Kurang lebih seperti inilah pembuatan tab control pada Figma. Accordion control adalah interaksi yang berbentuk seperti alat musik accordion. Fungsi dari accordion control adalah untuk membuat menu yang dapat menurun ke bawah. Berikut adalah contoh bentuk dari accordion control dalam menu Frequently Asking Question atau FAQ. Selanjutnya, saya akan membuat tutorial untuk menerapkan accordion control pada Figma di menu FAQ. Nantinya, pada halaman ini akan terdapat pertanyaan serta jawaban yang dapat dilihat oleh pengguna, di mana ketika pengguna klik pertanyaan, maka jawaban akan muncul, dan ketika pertanyaan tersebut diklik kembali, maka jawabannya akan menghilang. Pemunculan ataupun penghilangan jawaban dari FAQ ini akan menggunakan interaksi ataupun tampilan seperti alat musik akordeon. Oleh karena itu, dikatakan bahwa interaksinya disebut accordion control. Pertama, saya buat pertanyaannya terlebih dahulu menggunakan objek rectangle, lalu berikan objek teks untuk memberikan keterangan pertanyaan 1. Kemudian, kita grup objek teks dengan objek rectangle, dan kita duplikasi untuk membuat pertanyaan yang kedua. Di sini kita ubah tulisannya menjadi pertanyaan 2. Kemudian, untuk jawabannya dan untuk menampilkan efek accordion control, saya membutuhkan frame selanjutnya. Jadi di sini kita akan duplicate frame-nya, lalu kita ubah nama frame menjadi jawaban. Sekarang, kita akan membuat jawaban dari pertanyaan tersebut, di mana saya akan memanfaatkan plugin Lorem Ipsum untuk mengenerate jawaban. Di sini saya akan membuat objek teksnya untuk menampung jawabannya. Lalu kita klik kanan, pilih plugins, lalu pilih Lorem Ipsum. Di sini saya akan mengenerate 2 kalimat. Lalu untuk bold-nya saya hilangkan menjadi reguler. Jawaban ini akan ditaruh tepat di bawah pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang kita akan memberikan interaksi pada bagian jawaban yang tertutup. Jadi di halaman pertanyaan, kita akan memberikan interaksi pada tombol pertanyaan 1. Di sini pilih dulu tombol pertanyaan 1, lalu kita ke bagian prototype, pilih interaction, tambahkan, lalu pilih untap, dan kita navigasikan ke halaman jawaban. Nah, untuk animasinya saya menggunakan Smart Animate, dan untuk waktunya saya tidak ubah, lalu kita close. Selanjutnya, kita memberikan interaksi pada halaman jawaban di bagian pertanyaan yang terbuka. Di sini kita pilih tombol pertanyaan 1, lalu tambahkan interaksi on tab, lalu pilih navigate to,
dan kita arahkan ke halaman pertanyaan. Untuk animasinya saya menggunakan Smart Animate, lalu kita close. Untuk pertanyaan 2 ini kita perbaiki posisinya. Nah, sekarang kita akan mempreview pembuatan accordion control yang telah dilakukan. Jika kita menekan tombol pertanyaan 1, maka jawaban akan muncul dan mendorong pertanyaan 2. Jika kita klik tombol pertanyaan satunya kembali, maka jawaban akan menutup. Seperti itulah tampilan dari accordion control pada Figma. Sekian video mengenai Tap and Accordion Control in Figma. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa mengerjakan exercise yang telah diberikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.